Indonesia. Baik, terima kasih kawan-kawan. Baik, untuk membakar semangat selanjutnya, sambut salam hangat penuh cinta. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Teman-teman semua, mungkin sekarang kita udah jenuh teman-teman. Kita jenuh sama keadaan pemerintah pada saat ini teman-teman. Harga bahan pokok semakin melambung tinggi dan rakyat semakin dicekik teman-teman. Pendidikan saat ini menjadi bahan politik dan diliberalisasi teman-teman. Bahkan Kementerian Keuangan Ibu Sri menyebutkan bahwasannya program student loan menjadi sebuah solusi terkait keadaan pembiayaan pendidikan khususnya di kampus negeri itu, di perguruan tinggi teman-teman. Dan ini menjadi sebuah ancaman polemik yang baru, dan di mana student loan kita sebagai mahasiswa diajarkan menjadi mental penghapus teman-teman. Kita diajarkan menjadi mental yang tidak bisa mandiri teman-teman, dan kita diajarkan untuk tidak bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri teman-teman. Dan ini merupakan sebuah bukti kemunduran teman-teman, sebuah bukti tidak becusnya pemerintahan untuk mengelola negara ini teman-teman. Pendidikan merupakan sebuah poin penting untuk membangun sebuah peradaban. Bahkan negara yang maju itu diawali oleh pendidikan teman-teman. Bahkan di Jepang ketika bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu bukanlah fasilitas, bukanlah tokoh penting, tapi pertama kali yang diperhatikan ialah tokoh pendidikan teman-teman. Karena itu merupakan hal yang penting, merupakan bukti bahwasanya pendidikan merupakan hal penting untuk membangun sebuah bangsa teman-teman. Namun sayangnya di negeri ini pendidikan tidak dipandang teman-teman. Bahkan gaji guru begitu kecil dan tidak sejahtera teman-teman. Di sini kita harus memperjuangkan hak kita teman-teman. Karena kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Dan jika bukan sekarang kapan lagi teman-teman? Oleh karena itu kami di sini sebagai kampus pendidikan, UNJ bergerak sebagai pendidikan, berharap buat kampus-kampus di luar sana dan semua elemen sama-sama kita memperjuangkan tentang pendidikan teman-teman. Karena pendidikan merupakan sebuah hal yang bagus dan baik, dan merupakan hal yang harus kita kembangkan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingat lagu Wiji Tukul yang bunyi seperti ini. Apa guna punya ilmu tinggi nya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu? Oke, kita ulangin ya. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu? Sekian dan terima kasih. Semoga api perjuangan ini tidak padam teman-teman. Semoga api perlawanan ini tidak padam teman-teman. Kita mulai dari kita mulai dari teman terdekat kita. Kita coba bangun, kita coba bangkit kembali semangat perubahan. Kita bangun, kita doakan semangat untuk memperebutkan sebuah hak kita, yaitu hak pendidikan yang harus disejahterakan oleh pemerintahan teman-teman, yang harus diperhatikan oleh bangsa kita teman-teman. Karena jika pendidikan tidak diperhatikan oleh negara, maka kemajuan bangsa 100 tahun masa emas negara kita, masa emas Indonesia tidak akan pernah tercapai teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada orasi dari teman kita FBS. Krisna, dipersilakan. Selamat sore semuanya warga Rawamangun. Hari ini kita dipertontonkan bobroknya demokrasi. Hari ini kita dipertontonkan para elit politik tidak memiliki moral dan etika. Hari ini kita dipertontonkan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini kita dipertontonkan absolutisme dari rezim Joko Widodo, kawan-kawan.
Hari ini kita juga dipertontonkan sebuah kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita berkumpul di sini di Jalan Pemuda untuk terus sama-sama kita menyuarakan perlawanan. Sepakat kawan-kawan? Untuk menambah semangat kita pada sore hari ini, saya minta teman-teman untuk mengangkat tangan kiri dan sama-sama kita bacakan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hari ini kita sama-sama di Jalan Pemuda menyuarakan apa yang sepatutnya sudah kita suarakan, kawan-kawan. Mulai dari bahan pokok yang meningkat, KKN yang merajalela, dan bobroknya rezim Joko Widodo, kawan-kawan. Maka dari itu, hari ini kita tunjukkan bahwasannya gerakan masyarakat Indonesia, gerakan pemuda Indonesia, gerakan rakyat Indonesia menuntut turunnya Joko Widodo dari jabatan Presiden Republik Indonesia, kawan-kawan. Sepakat? Apabila Joko Widodo tidak mau mundur dari jabatannya, apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada orasi politik dari Fikri UYM. Untuk memantik kita sambut salam hangat penuh cinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Bahwa kita tahu bahwasanya hari ini kami sama-sama dari Tangerang berturut aksi dalam undangan dari UMJ. Kita siap untuk melawan rezim oligarki Jokowi. Siap melawan! Siap melawan! Diamnya kita adalah mahasiswa adalah siap untuk mendorong dan melawan yang ada saat ini, permasalahan yang ada di saat ini. Bahan pokok tinggi, harga-harga beras yang makin melonjak, dan harga-harga pendidikan yang makin tinggi. Harus kita sama-sama rapatkan barisan untuk melawan hal tersebut. Lawan atau biarkan, teman-teman? Lawan atau biarkan? Dan saya mendorong teman-teman, nantinya kita akan terus aksi melawan apabila ini masih tidak didengar oleh pemerintahan sekarang. Oleh karena itu, satu, lawan atau biarkan, lawan teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada orasi politik dari Akbar UYI. Tanpa salam, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita sama-sama tahu bahwasannya musuh kita hari ini bukanlah alma mater yang berbeda. Musuh kita hari ini bukanlah kampus yang berbeda. Musuh kita hari ini adalah kekuasaan yang menindas. Sepakat, kawan-kawan? Kenaikan beras hari ini sangatlah tidak masuk akal. Dalam satu pekan, beras mengalami kenaikan 2 kali dalam 1 minggu, hingga menyentuh angka 20.000. Hal itu yang kemudian membuat masyarakat hari ini tercekik. Hal itu yang kemudian membuat kita sore ini berkumpul di sini untuk menurunkan harga sembako.
Hari ini pula pemerintah sedang mengacungkan jari tengahnya kepada penggiat HAM. Hari ini pemerintah seakan-akan mengancam kepada siapapun yang akan mengancam kekuasaannya. Hari ini pemerintah sudah tidak peduli dengan undang-undang yang ada, dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Hari ini pemerintah berbicara, bertindak, serta berbuat sesuai maunya. 17 tahun aksi Kamisan selalu ada depan Istana Negara. Orang tua yang kehilangan anaknya tiap hari Kamis berdiri di depan istana, meminta kepada pemerintah, meminta kepada negara di mana anaknya. Hal tersebut kemudian dicaci maki, dihina oleh presiden kita dengan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Dewan Kehormatan. Belum lagi, 1 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, TNI menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dari ABRI. Hal tersebut kemudian yang mengindikasikan bahwa kita seakan-akan dibuat untuk lupa akan sejarah. Kita seakan-akan dibuat untuk selalu mengingat bahwa Prabowo Subianto adalah pahlawan negara, bahwa aktivis-aktivis 98 adalah musuh negara. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada orasi politik dari Anton UMT. Cek lau. Baik kawan-kawan, salam cinta, salam damai, 2 kata untuk perubahan, 2 kata untuk perlawanan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat miskin kota. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati demokrasi yang ada di negeri kita tercinta, kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul, berbela alma mater, bahkan rakyat Rawamangun berkumpul untuk menyuarakan suatu pendapat hanya untuk menurunkan rezim Jokowi, kawan-kawan. Dengan adanya tuntutan yang pertama, dengan harganya BBM, dengan harganya yang naik, yang di atas sana berbagi-bagi kursi, menaik jabatan, mereka mengenak-enakan dirinya, mengenak-enakan lawannya untuk mendapatkan kursi di legislatif, kawan-kawan. Tapi nyatanya kita sebagai rakyat yang ada di bawah, yang ada di golongan lemah, masih tertekan dengan adanya biaya bahan pokok dengan meningkat, di mana negara kita adalah negara agraris. Semua negara Indonesia memiliki pertanian yang cukup baik. Ini pertanyaan untuk kita sebagai rakyat, kawan-kawan. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, sampai warga rakyat Indonesia bisa memutuskan pendidikannya karena mereka tidak bisa membiayai pendidikannya, kawan-kawan. Telah jelas Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwasanya Indonesia berhak memberikan pendidikan secara gratis kepada putra-putri bangsa. Dan yang kedua, negara Indonesia berhak memberikan fasilitas gratis pendidikan kepada warga negara Indonesia, kawan-kawan. Dengan adanya kenaikan Jenderal Bintang 4, bisa kita lihat 2016 Jokowi menyatakan bahwasanya pelanggar HAM harus dilengsarkan, harus tidak diberi jabatan. Tapi hari ini kita lihat di media hari ini di istana bahkan Prabowo dinaikkan menjadi bintang 4, kawan-kawan. Pajak rakyat dikumpulkan untuk membayar orang-orang yang ada di depan kita, kawan-kawan. Kerja mereka hanya mengetik halo deh dan melanggar. Apa yang mereka kerjakan? Mereka hanya menghalangi kita masa aksi yang hari ini kita berdemonstran. Bahwasanya uang yang mereka terima dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya adalah rakyat yang dikumpulkan oleh orang tua kita, kawan-kawan. Wiji Tukul pernah berkata, jika usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan,
dituduh subversif serta mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Dan kawan-kawan saya minta 3 menit berdiri. Kita sumpah mahasiswa. Kita nyatakan bahwasannya kita masih bersumpah kepada mahasiswa, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, saya minta waktunya berdiri. Mungkin kawan-kawan tidak bisa menaiki mimbar ini, tapi pada hakikatnya kita di sini sama-sama menyuarakan, sama-sama mengeluarkan apa yang menjadi tuntutan kita hari ini, kawan-kawan. Mari teman-teman kita coba berdiri kembali, kita coba naikkan Ikuti semangat kita. kata-kata saya dan kita menyanyi satu lagu untuk negara kita tercinta, kawan-kawan. Angkat tangan kiri, kepalkan tangan kiri setinggi-tingginya. Kita tunjukkan bahwasannya mahasiswa rakyat Rawamangun memanggil bahwasannya hari ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Sumpah rakyat Indonesia. Kami bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami mahasiswa bersumpah berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa tanpa kemunafikan, bangsa tanpa kemunafikan, bangsa tanpa kebohongan. bangsa tanpa kebohongan. Salam solidaritas. Kami adalah satu. Tidak ada perbedaan di antara kami. Kami tidak mengenal kata menyerah, diam tertindas atau bangkit melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita nyanyikan satu lagu Buruh Tani untuk penutup kita. Buruh tani mahasiswa miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gagap gembir demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok milik kita terciptanya, Masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Jokowi, Kususuri garis berjuta kali, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam saya penghadiahkan Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, selanjutnya ada teman kita Retno, kaum dari perempuan yang akan membawakan puisi tentang amplop untuk Jokowi. Kepadanya dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya datang ke sini memberikan surat amplop untuk Jokowi. Lihatlah kami, wahai Jokowi. Kami mencoba kuat di atas kecuranganmu. Tak lelah banting tulang. Tapi kau, lihatlah dirimu, wahai Jokowi. Kau curi hak kami. Kau biarkan kami menderita. Kau menari-menari di atas penderitaan kami. Lihatlah kami, wahai Jokowi. Apa kau tak pernah melihat tetesan keringat kami, wahai Jokowi? Keletihan kami hanya dengan mencari sesuap nasi. Lihatlah negeri ini, wahai Jokowi. Apakah engkau sudah tidak punya hati? Kecil hingga besar, Jokowi sudah mencari kekuasaan kami. Bodoh hingga pintar, kau mencari keberhasilan. Kau gores dengan noda yang pilu demi sekejap kenikmatan yang tabu. Kepala demi kepala menunggumu di belakang. Dahulu Jokowi mencari kami semua, tapi sekarang kau buang hak kami. Kemarin Jokowi termangu tak punya arah. Hari ini kau tersenyum hebat seperti layaknya anak koda negara yang tidak berdosa. Lusa, Jokowi akan masuk dalam hutan yang gelap. Jokowi berlari amat jauh seperti maling. Inilah secarik amplop kecil untuk Jokowi.
para pejabat kaum berdasi. Saya Retno Dwianti dari Universitas Yatsi Madani dari Aliansi Mahasiswa Banten pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Selanjutnya ada Denny dari teman kita UBK, kepadanya dipersilakan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Hari ini menjadi sejarah di Jalan Pemuda Rawamangun ini. Seluruh mahasiswa, seluruh rakyat Jakarta berkumpul untuk memperlihatkan sesuatu yang datang dari Istana Negara, kawan-kawan. Dari dalam Istana Negara telah terjadi permufakatan jahat antara rezim komprador dan juga oligarki, kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, tepat di tanggal 28 Februari, Jokowi menyematkan gelar kehormatan 1 bintang lebih tinggi terhadap seorang yang terduga bersalah dalam konteks 1998, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini bukan hanya suatu berita duka cita, tetapi kita ditutup keran untuk bagaimana berdemokrasi di iklim reformasi, kawan-kawan. 26 tahun yang lalu kita berhasil menumbangkan rezim tangan besi, rezim totaliter, otoriter di bawah tangan Soeharto. Tapi apa kawan-kawan yang terjadi hari ini? Sepertinya rezim itu berevolusi kembali di dalam tubuh Jokowi yang pada tahun 2014 kita agung-agungkan sebagai bagian dari rakyat kecil, kawan-kawan. 2014 Jokowi datang menjadi seorang pemimpin yang lahir dari gorong-gorong, yang lahir dari ketiak-ketiak orang miskin, lahir dari petani-petani yang tanahnya makin sempit. Tetapi apa kawan-kawan? Jokowi mengkhianati setiap darah ataupun tangisan daripada petani ataupun buruh, kawan-kawan. Pengkhianatannya itu apa, kawan-kawan? Semakin banyak kebijakan yang hari ini hanya menguntungkan kekuasaan dan maupun pemodal besar, kawan-kawan. Saya mau tanya kepada kawan-kawan sekalian, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya pemilu ini menguntungkan kita sebagai rakyat atau mereka sebagai penguasa? Saya mau tanya, apakah kita diuntungkan di pemilu 2024 yang syarat dengan kecurangan ini? Tidak, kawan-kawan. Pemilu ini hanya menjadi suatu akumulasi kapital maupun modal terhadap mereka yang berkuasa, kawan-kawan. Oke. Hari ini kawan-kawan, oke, biar singkat. Kawan-kawan, kita tahu bagaimana rezim penguasa hari ini memberi sekat terhadap kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, bahkan rakyat Indonesia. Kita tidak mau lagi kita di politik adu domba, kawan-kawan. Udah waktunya, sudah saatnya kita melawan rezim penindas ini dengan mengkoreksi kekuasaan dan juga mengkoreksi sistem di Republik ini, kawan-kawan. Karena siapapun yang akan memimpin, dia akan menjadi kaki tangan daripada cukong ataupun pemilik modal yang besar, kawan-kawan. Dan akan mengkhianati yang namanya konstitusi. Karena percuma kita 78 tahun merdeka, tetapi kita tidak pernah menjadi
tuan rumah di tanah sendiri, kawan-kawan. Sebagai refleksi dan evaluasi kita, saya mau kawan-kawan, setelah dari aksi ini, kita lebih mengkonsolidir gerakan kita, lepaskan sekat-sekat yang dibangun oleh rezim hari ini. Saya tahu bahwa hari ini rezim menggunakan aparat-aparat untuk memecah belah gerakan, kawan-kawan. Bukan hanya aparat TNI maupun Polri, tetapi seluruh aparat digunakan untuk memecah belah, kawan-kawan. Sudah waktunya kita melawan, dan apabila harus ada darah yang keluar, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh rezim Jokowi. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya ada pembaca orasi dari Rafli Atma Jaya Senat Hukum. Kembali dipersilakan. Terima kasih kawan-kawan. Aku ingin kita mengangkat tinju kiri kita untuk sebuah bentuk perlawanan kita terhadap rezim hari ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan. Aku ingin mengingatkan kawan-kawan, pemerintah membenci kita, pemerintah membenci aku, pemerintah membenci masyarakat Indonesia. Episode pemilu, episode pilpres hanya bentuk di mana para penguasa, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan meminta suara, mengambil suara kepada rakyat Indonesia. Tidak ada kepastian apakah harapan-harapan yang kita gaungkan kepada mereka akan dilaksanakan atau tidak. Bukti nyata rezim hari ini, bukti nyata di mana tidak ada keseriusan yang dilakukan oleh rezim untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak ada keseriusan dalam menindas kemiskinan untuk rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemuda dan mahasiswa, sebagai kaum intelektualitas, turun ke jalan sebagai lidah penyambung rakyat, sebagai tongkat bagi rakyat Indonesia. Aku ingin mengingatkan, aku bukan dari kiri, aku bukan dari kanan, tapi aku dari bawah untuk melawan ke atas. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pembaca orasi dari teman kita Uin pada Nova, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kita sadari bahwa kita hari ini ada di sini berasal dari kalangan dosen, guru besar, mahasiswa, rakyat, petani, dan lain sebagainya. Hanya untuk menegur bahwa pemerintah hari ini sudah melenceng daripada amanat konstitusi yang sudah dibangun oleh para founding father. Yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, sebuah kebijakan tentang pendidikan dinaikkan harganya. Sedangkan kita adalah rakyat yang penuh dengan tingkat kebodohan tertinggi. Bagaimana untuk penerus seperti ini, penerus seperti kalian bisa menempati dan meneruskan organisasi pemerintahan ke depannya. Yang kedua, kita sadari bahwa selain daripada pendidikan, kita juga mesti melihat bagaimana harga bahan pokok itu naik, teman-teman. Teman-teman sadari bahwa harga beras, harga telur saat ini sudah lebih daripada angka 25.000. Sekarang teman-teman, kita tahu bahwa UMR atau upah gaji orang tua kita, baik itu buruh, tani, ataupun PNS, ataupun TNI Polri yang ada di hadapan kita sekalian, itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kita hidup selama 1 bulan. Maka daripada itu, kawan-kawan, kita hadir di sini untuk membuktikan bahwa omongan Tan Malaka terkait dengan kemewahan anak muda terakhir kalinya adalah sebuah idealisme,
Maka daripada itu, kawan-kawan, hanya satu solusi daripada kita kali ini, yaitu apa kawan-kawan? Jokowi! Turun! Jokowi! Turun! Jokowi! Turun! Maka daripada itu, solusi kita pada sore hari ini adalah untuk menurunkan daripada Jokowi dan cicit-cicit bibit-bibitnya yang akan melanjutkan sebuah oligarki yang nantinya akan menyiksa kita sekalian, teman-teman. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pembacaan puisi dari teman kita UNJ dan Unindra. Iya, Pembacaan UJ udah puisi jalan. Iya, udah tahu. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore kawan-kawan. Sambil kita mengakhiri aksi kita juga, mari kita berdiri kawan-kawan. Ya, nemuin si istrinya. Berdiri kawan-kawan. Kita nyanyikan sepenggal lirik dari lagu Dana Juang. Enggak deh. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. 78 tahun usia Indonesia, kawan-kawan. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini? Beras, harga beras mahal, mencapai harga 18.000, termahal sepanjang sejarah, kawan-kawan. 78 tahun usia Indonesia, kita berdiri di bawah kekuasaan yang mengencingi demokrasi, kawan-kawan. Kita berdiri di bawah kekuasaan yang mengingkari janji cita-cita republik, kawan-kawan. Cita-cita republik yang didirikan atas dasar semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negaranya, tidak diindahkan. 78 tahun, kawan-kawan. Data Badan Pusat Statistik di tahun 2023 mencatat masyarakat di kemampuan ekonomi terendah hanya 17% partisipasi di perguruan tinggi. Sementara dengan kemampuan ekonomi tertinggi mencapai 57%, kawan-kawan. Untuk apa cita-cita republik ini? Untuk siapa? Cita-cita republik ini bukan untuk 27% itu, tapi untuk semuanya, kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Tinggalkan ruang kelas, kawan-kawan. Mulai hari ini, kelas kita bukan di sana, bukan di ruang kelas punya, kawan-kawan, tapi kelas kita di jalan, kawan-kawan, melawan. Terima kasih, kawan-kawan. Malam kawan-kawan, ya malam. Sebab terang ini sulit untuk ditemukan karena kita sudah dilanda kegelapan. Apakah ini kehidupan kegelapan? Apakah ini abad kegelapan, kawan-kawan? Bagaimana bisa di negeri yang agraris, para petani, buruh, bahkan rakyat masih kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup? Daya pendidikan tinggi, tapi masih banyak mereka yang sulit untuk mengakses pendidikan. Biaya pendidikan memang tinggi, tapi kaum intelektual, suara-suara kaum intelektual bahkan tadi dengar diabaikan, dianggap awas di negeri ini. Aku bahkan sudah tidak peduli lagi dengan bayangan yang mengikuti, karena tubuhku lebih was-was ketika ada yang membuntuti. Tuhan, maaf apabila banyak sekali umpatan, sebab hamba dihadapkan sebuah kebutaan. Penindasan yang sangat terang-terangan ini sulit untuk dihidupkan. Suara yang bergemuruh mudah untuk disenyapkan oleh mereka. Perjalanan kami terlalu lama di lampu merah. Dosa apakah kami hingga harus menanggung penderitaan ini? Di Rangkas Bitung aku mendengar sebuah seruan. Tugas manusia adalah menjadi manusia.
Lalu kubalas, hei Multatuli, apakah sulit untuk menjalankan tugas manusia menjadi manusia? Sebab di negeri ini antar sesama manusia saling menindas. Hidup perempuan lawan, hidup rakyat Indonesia. Lawan. Terima kasih Jang Nelly dari Unendra Kombat. Berikutnya ada orasi politik lagi dari Ukil Unsika. Untuk Bung Ukil silakan naik ke mokom. Bung Ukil dari Unsika. Untuk Bung Ukil. Oke. Kita sambut teman kita, saudara kita dari jauh, dari tempat Karawang, dengan perkikan hidup mahasiswa. Selamat sore kawan-kawan, masih semangat? Masih semangat? Kita harus terus semangat untuk melawan rezim, karena rezim tak kenal lelah untuk menindas kita. Saya hanya ingin sedikit orasi. Orasi ini adalah untuk pengingat bagi kita semua. Kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa saat ini kita sedang ditindas secara sistemik. Kita saat ini sedang mengalami kenaikan harga bahan pangan. Siapa di sini yang ingin melihat ibu bapaknya di rumah terus menjerit karena harga sembako naik? Apakah ada yang mau terus mendengar? Siapa di sini yang mau mendengar ibu bapaknya menangis karena adik kita tidak bisa tuntas sekolahnya, dan juga kita berat untuk melanjutkan kuliah karena biaya pendidikan yang sangat tinggi, walaupun banyak dari kita mengenyam pendidikan di kampus negeri? Apakah ada yang mau mendengar bapak ibu kita menangis seperti itu? Baik kawan-kawan, di sini saya ada sedikit puisi untuk kita semua. Judulnya adalah Lulus. Tak perlu tahu apa statusmu, tak perlu tahu dari mana asalmu, tak perlu tahu siapa kamu. Apakah arti lulus? Lulus adalah ketika kita terus bergerak, ketika demokrasi tergerus, kita akan melawan terus. Karena beritahu kepada sanak saudara bahwa ketika kita tak melawan, maka tiada hentinya rezim untuk menindas kita dan kita tidak akan dibuat jera. Beritahu kepada sanak saudara, beritahu kepada kawan-kawan seperjuangan bahwa hari ini, esok hari, atau bahkan sampai seterusnya, kita masih akan terus melawan. Hidup mahasiswa, hidup, hidup mahasiswa, hidup, hidup perempuan yang melawan, hidup, hidup rakyat miskin kota, hidup, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ukil dari Unsika. Selanjutnya ada orasi politik dari Sata Pasca Sarjana UNJ. Untuk Bung Sata silakan. Sebelum kita masuk ke saudara kita dari Pasca Sarjana, di sini ada simbolik yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin buat teman-teman mahasiswa bisa dilakukan di depan mobil komando. Ini sebagai simbolik kita sebagai rakyat yang sudah geram oleh pemerintahan Joko Widodo, sebagai bentuk perlawanan kita atas kekejaman rezim yang semakin merampas hak kita, semakin mencekik kebutuhan, kemudian harga-harga yang tidak melihat dan memihak rakyat kecil. Ini merupakan bentuk simbolik yang kita lakukan. Ini merupakan bentuk perlawanan dari kita. Semoga api perlawanan ini akan tetap terus menyala. Mau siapapun rezim, mau siapapun pemimpin negeri ini, semoga sebuah api pegangan tetap menyala di negeri ini. Oke, sekian. Bisa dilanjutkan oleh saudara kita dari Pasca Sarjana. Oke, baik teman-teman. Kenapa? Oke.
baik teman-teman, seluruh elemen mahasiswa, seluruh elemen masyarakat, dan seluruh elemen pemuda Indonesia yang hadir dan mampu sampai saat ini konsolidasi hadir di sini sebagai bukti nyata bahwa negara Indonesia tidak baik-baik saja teman-teman. Sebelumnya saya cek dulu suara teman-teman, baik yang di halte sana, yang di atas maupun di belakang, di depan. Kita cek suaranya teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang lawan. Teman-teman, di sini sebagai bukti nyata, bukan hanya mahasiswa yang hadir, tapi rakyat, tapi penjual, tapi aparat kepolisian, tapi pedagang-pedagang kecil. Mereka hadir menyaksikan sebagai aksi nyata, kesadaran nyata bahwa negara Indonesia dipermainkan oleh sekelompok orang yang benar-benar ingin merusak dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan mereka teman-teman. Apakah itu kita sadar melihat itu teman-teman? Apakah kita sadar? Maka dari kesadaran itu kita harus mampu sebagai bentuk perlawanan teman-teman. Gerakan mahasiswa 1908 sampai era reformasi sampai sekarang teman-teman tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mundur sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang menjadi kesalahan di sini sekarang teman-teman. Pertanyaannya, apakah sembako murah teman-teman? Apakah sembako murah teman-teman? Apakah demokrasi baik-baik teman-teman? Jadi teman-teman, dijelaskan dalam bukunya Demokrasi itu ada 4 indikator kemunduran demokrasi. Yang pertama, pembatasan kebebasan sipil. Bagaimana diskriminasi terhadap aksi dilakukan Indonesia? Beberapa negara sudah mendapatkan itu teman-teman, dan beberapa negara runtuh dengan keadaan itu. Yang kedua, bagaimana legitimasi lawan ini dipermainkan oleh teman-teman yang menguasai sistem. Coba kita lihat teman-teman, ada Mas Gibran lolos masuk, bersistem dirubah. Apakah itu memperbaiki demokrasi atau memperburuk teman-teman? Maka teman-teman, saya yakin selama kesadaran intelektual kita, selama kesadaran kita tetap ada, disitulah perlawanan, perjuangan tidak akan pernah mundur. Yakin dan percaya, kita bukan musuh presiden, berapa presiden pembantu rakyat, tapi kita musuh teman-teman otak-otak iblis, otak-otak setan yang menghasut, yang masuk ke dalam mereka teman-teman, sehingga lahirlah oligarki zaman sekarang ini. Ini sebuah kesadaran, bukan hanya teman-teman. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Soekarno, musuh kita bukan luar, musuh kita bukan orang luar negeri, tapi musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Sepakat teman-teman? Maka tetap nyalakan api perjuangan, tetap nyalakan api perlawanan, karena itu hak konstitusional yang tidak bisa dibantah oleh segelintir orang, bahkan presiden sekalipun, bahkan menteri sekalipun, bahkan hal-hal lain itu yang akan bisa melarang hal itu semua, karena sudah diatur dalam undang-undang tertinggi 1945 itu kawan-kawan. Jadi terakhir, sebagai ultimatum kita bersama bahwa gerakan ini akan terus hadir berlipat ganda untuk kepentingan negara Indonesia, untuk kepentingan rakyat kita, untuk kepentingan ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin istri dan saudaranya aparat kepolisian atau teman-teman di atas atau pengguna jalan. Itu kesadaran, dan hari ini mulai sadar. Beberapa contoh sudah terbukti. Maka hari ini kita tekankan Presiden Jokowi lebih baik mundur atau kita mundurkan sebagai Presiden Indonesia yang mewariskan tahtanya dalam dinasti politik Indonesia, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Sata dari Pasca UNJ. Berikutnya ada penampilan pembacaan puisi dari Bung Ocit FBS. Untuk Bung Ocit, kita beri tepuk tangan sebagai penutup aksi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Ocit dari FBS UNJ. Izin membacakan sebuah puisi dari seorang penyair asal Suriah yang bernama Nizar Kobani. Beliau senantiasa hadir sebagai oposisi dalam puisi-puisinya untuk mengkritik rezim yang tidak berpihak pada rakyat yang tertindas. Puisi ini berjudul Roti, Hasis, dan Bulan. Roti, hasil, dan bulan, karya Nizar Kobani. Kelemahan dan ketakberdayaan macam apa yang menguasai kita? Ketika sebuah cahaya memancar, banyak perpagani dan ribuan keranjang, secangkir teh, anak-anak menguasai perbukitan. Di negeriku tempat orang-orang ramah menangis, mereka hidup kaya, tapi mereka tak bisa melihatnya. Di negeriku manusia hidup meski tanpa mata. Orang-orang ramah menangis, mereka melaksanakan ritual sholat, juga melakukan zina, dan hidup dalam ketergantungan. Sudah lama mereka hidup dalam ketergantungan. Wahai Tuan Marmer yang penuh ketergantungan, wahai sesuatu yang tidak bisa dipercaya, kau di timur bagi kami adalah gugusan permata untuk jutaan orang yang indranya tidak berfungsi. Jutaan orang berlari tanpa alas kaki, percaya pada 4 inti, percaya pada hari kiamat. Jutaan orang tak menjumpai roti, jutaan orang tak menjumpai beras, selain dalam angan-angan kosong saja. Kita menghabiskan malam-malam mereka di dalam rumah yang sesak dengan batuk. Mereka tak pernah tahu bentuk obat, hingga bergelimpangan sebagai mayat di bawah cahaya. Di negeriku, tempat orang-orang kaya menangis dan meninggal dalam tangisan. Setiap kali tampak wajah hilal di hadapan mereka, tangis mereka semakin terisak. Setiap kali lantunan kecapi yang sendu di malam-malam mengusik mereka. Kematian itulah yang kami panggil di timur pada setiap malam dengan sebuah lagu. Terima kasih. Puisi ini berjudul Roti, Hasis, dan Timur karena roti bagi masyarakat Arab serupa seperti nasi atau beras bagi masyarakat Indonesia yang kini sangat sulit kita temui, teman-teman. Betul? Jikapun ada, itu langka ataupun harganya sudah dinaikkan oleh pemerintah karena ulah-ulah elit politik, teman-teman. Karena itu mari kita membangun eskalasi kemarahan sekali lagi untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia berpihak pada rakyat-rakyat yang terlindas, bukan pada pemerintah yang berkuasa. Sekian dari saya, hidup rakyat Indonesia, hidup. Sekian, saya Ocit dari FBS, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin penampilan tadi adalah penutup dari aksi ini. Yang harus teman-teman ingat bahwa hari ini kita pulang ke rumah, ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi ini adalah gerbang awal menuju langkah panjang kita, menuju rakyat yang sejahtera dengan tuntutan-tuntutan yang telah kita dimandangkan dan hari ini kita orasikan. Maka dari itu, gerakan ini harus dibangun lagi. Oleh karena di sini kita sebagai mahasiswa Jakarta dari kampus Jakarta ingin mengajak teman-teman dari mahasiswa dari kampus lain, teman-teman dari daerah lain untuk kita gerakan, untuk kita bangkitkan kembali semangat untuk merebut kembali kemerdekaan, semangat untuk merebut kembali kemenangan. Oleh karena itu, mari kita bergabung kembali, kita rapatkan kembali barisan kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum yang memperjuangkan hak-hak kita, sebagai kaum yang
ingin merampas hak yang sudah direbut oleh elit penguasa, teman-teman. Oke, sebagai penutup mungkin kita bisa berdiri terlebih dahulu. Dikarenakan waktu sebelumnya, kita mengucapkan maaf kepada teman-teman yang sekiranya belum bisa menyampaikan aspirasi dan suaranya dikarenakan ada keterbatasan waktu. Kami selaku penyelenggara aksi pada hari ini Suwan Rawamangun mengucapkan maaf sebesar-besarnya, dan kami juga mengucapkan maaf kepada pengguna jalan, kepada warga sekitar Rawamangun, karena hari ini kami telah menyuarakan aspirasi kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual, dan sebagai penyambung lidah rakyat. Kawan-kawan silakan merapat ke Mokom. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri dipimpin oleh Bung Holid. Oke, kita nyanyikan bersama-sama nyanyi Padamu Negeri. Oke, kita kepalkan tangan. Kita kepalkan tangan kita di atas, teman-teman. Kita kepalkan tangan kita sebagai bentuk perlawanan kita, sebagai bentuk perjuangan kita. Kami mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan, hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan, hidup pendidikan, hidup pendidikan, hidup demokrasi. hidup demokrasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.